Tidak ada orang Kristen yang bisa menjawab dengan pasti Yesus lahir 25 Desember. Tidak ada. Jadi saya bawakan klip. Ya, shalom bagi kita semua dimanapun kita berada pada saat ini. Kiranya kita semua tetap berada dalam keadaan sehat. Dan apapun yang merupakan aktivitas kita sepanjang hari ini, kiranya Tuhan Yesus memberkati. Dan kembali berjumpa lagi di channel kita ini, yaitu Zemayania Chin. Terima kasih buat teman-teman semua. Dan juga para sahabat yang sudah mendukung perkembangan channel ini dengan setia. Dan kiranya kita tetap menggunakannya untuk menjadi berkat bagi semua orang. Nah teman-teman, selamat Natal dan selamat Tahun Baru. Kiranya di tahun 2023 ini kita akan menjadi hidup baru. Karena tahun baru harus hidup baru, sikap baru, dimana juga perkataan-perkataan yang baru yang tidak menyakiti hati orang dan menjadi berkat bagi semua orang. Nah teman-teman, pada kali ini saya membahas ya, ada seorang ustadz yang dimana dia itu setiap hari kerjanya membahas tentang Kristenan, bahkan dia fitnah Yesus. Oh, Yesus itu membebaskan orang untuk berzina. Itulah sebabnya waktu ada seorang wanita yang tertangkap basah dan kemudian dibawa kepada Yesus, Yesus tidak menghukumnya. Artinya Yesus membebaskan untuk berzina. Nah, dan bahkan ada fitnah-fitnahan yang lain, bahkan tuduhan-tuduhan yang lain. Dan kali ini dia mencoba mengkritisi atau berkomentar tentang Natal atau kelahiran Tuhan Yesus. Dia berkata, kenapa gereja-gereja beda-beda tanggal perayaan Natalnya, ada yang sebelum tanggal 25, ada yang setelah tanggal 25, bahkan ada gereja yang sama sekali tidak merayakan Natal. Nah, kenapa? Karena memang tidak jelas tanggal lahir Yesus Kristus itu dalam Alkitab. Dan itu hanya karangan katanya. Nah teman-teman, sebelumnya mari kita simak videonya yang berikut ini. Bapak Ibu mau disesatkan? Tentu tidak mau. Yang kedua, mereka hanya mengikuti persangkaan belaka. Tidak ada dalil. Tidak ada dalil. Yang ketiga, dan mereka berdusta. Bicara tentang Natal, kelahiran. Kalau penjenengan memperingati kelahiran penjenengan, tahu tidak tanggalnya, tanggal lahir penjenengan? Ini lucu, aneh, memperingati Natal tapi tidak tahu tanggal lahirnya. Lupa 25 Desember jadi sopo. Tidak ada orang Kristen yang bisa menjawab dengan pasti Yesus lahir 25 Desember. Tidak ada. Jadi saya bawakan clipping. Kalau mau difoto, monggo. Jadi gereja-gereja yang berbeda dalam merayakan Natal tidak 25 Desember. Tapi kapan saat ini? Tapi 7 Januari. 7 Januari. Nah, ini orang Kristen, gereja ini. Bukan 25 Desember, tapi 7 Januari. Gereja yang lain sekte tidak 25 Desember dan tidak 7 Januari. Tanggal 6 April. 6 April. Malahan yang ini lebih ekstrim lagi, gereja Betel. Gereja Betel tidak merayakan Natal. Kenapa? Natal itu tidak ada perintah dalam Alkitab. Dan kelahiran Yesus tidak bisa diketahui kapan. Bayangkan. Jadi lahirnya Yesus tidak diketahui kapan. Umumnya 25 Desember, Pak. Umumnya. Jangan kamu mengikuti umumnya. Cari dalilnya. Nah, itu tentang kelahiran. Nah, jadi itu dia orang tua yang sudah lanjut usia teman-teman. Jadi kepo sekali, sentimen sekali, bahkan seringkali memprovokasi umat untuk membenci kekristenan. Pada kali ini dia membahas tentang Natal. Kelahiran Yesus tidak jelas, dan kemudian ada gereja yang merayakan atau memperingati kelahiran Yesus di tanggal yang berbeda. Dan ada gereja yang lebih ekstrim lagi, yaitu gereja Betel katanya. Gereja Betel itu tidak merayakan Natal katanya. Saya kurang tahu gereja Betel yang mana yang tidak pernah merayakan Natal. Semua gereja Betel yang ada di Indonesia ini teman-teman merayakan Natal ya. Nah, karena saya juga pernah berjemaat atau pernah bergereja, bahkan pernah melayani di gereja Betel. Dan di bulan Desember itu ada perayaan Natal.
Nah, kenapa berbeda-beda tanggal perayaan Natal itu, teman-teman? Sekarang ya, ada gereja-gereja yang berbeda perayaan Natalnya, ada yang sebelum tanggal 25, ada yang setelah tanggal 25, ada yang tanggal 25. Nah, teman-teman, orang yang mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan, rata-rata mereka merayakan Natal tanggal 25 Desember, dan ada malam Natal di tanggal 24-nya atau misa Natal. Nah, jadi kenapa ada yang berbeda? Sebenarnya teman-teman, gereja-gereja sekarang itu tidak cenderung memaknai kelahiran Yesus itu pada tanggalnya. Ingat, bukan pada tanggalnya. Tetapi orang Kristen sekarang memaknai kelahiran Tuhan Yesus itu pada kedatangannya ke dunia ini, tujuannya apa. Dan itu yang selalu kita peringati. Tidak selalu cenderung pada tanggalnya. Nah, jadi kalau orang Kristen merayakan atau memperingati Natal sebelum tanggal 25 atau setelah tanggal 25, sebenarnya mereka tidak memaknai dari tanggalnya, melainkan memaknai dari kelahiran Kristus itu, kehadirannya ke dunia ini, tujuannya apa, misinya apa. Dia telah menyelamatkan manusia yang berdosa. Nah, jadi kalau dia mengatakan bahwa tidak ada perintah dalam Alkitab untuk memperingati kelahiran Yesus Kristus, itu dia berdusta. Nah, jadi kalau orang Kristen memperingati kelahiran Yesus Kristus, itu artinya tidak melupakan. Karena mengingat, lawan katanya adalah melupakan. Kalau kita memperingati, artinya kita tidak melupakan. Apakah ada perintah untuk memperingati, untuk mengingat kelahiran Yesus, untuk mengingat kebangkitan Yesus, untuk mengingat kematian Yesus? Ada. Itu sudah jelas dalam Alkitab itu, teman-teman. Bahkan Yesus sendiri mengatakan bahwa setiap kamu memakan roti ini dan meminum cawan ini akan menjadi peringatan akan aku. Peringatan akan aku. Memperingati. Kita harus terus mengingat dari zaman ke zaman. Kalau kita memperingati semua itu, artinya kita tidak melupakannya. Jadi itulah perintah untuk memperingatinya. Jadi dia salah benar kalau dia berkata tidak ada perintah untuk memperingati kelahiran Yesus. Bahkan ada dalam tulisan Paulus. Paulus berkata, ingat bahwa Yesus yang telah mati dan bangkit, bahkan yang telah lahir. Paulus mengatakan di dalam suratnya kepada Timotius, ingat. Jadi kalau kita diperintahkan untuk ingat, artinya kita tidak melupakan. Itu artinya kita tidak pernah melupakan apa yang dikerjakan oleh Yesus Kristus. Kebangkitannya, kematiannya, kelahirannya, kita harus memperingatinya. Nah, jadi itulah sebabnya orang Kristen memperingati baik itu kelahirannya, baik itu kematiannya, dan baik itu kebangkitannya. Karena Yesus mengatakan, ini akan menjadi peringatan akan aku. Dan juga Paulus meneruskan hal itu kepada jemaat-jemaat yang dilayani oleh Timotius, anak rohaninya. Ingat, kebangkitan, kematian, dan kelahiran Yesus Kristus. Nah, itulah sampai sekarang memperingatinya. Orang Kristen memperingatinya. Jadi nggak mesti harus secara eksplisit, kamu harus merayakan Natal. Kamu harus merayakan kelahiran Yesus Kristus. Nggak seperti itu kata-katanya, nggak mesti seperti itu. Kita bisa punya pikiran untuk memahami apa yang disampaikan oleh Yesus menjadi peringatan akan aku. Dan juga Paulus, ingatlah kebangkitan kelahirannya. Nah, artinya kalau orang Kristen memperingatinya, itu artinya tidak melupakan kelahiran, kematian, dan kebangkitan Yesus Kristus. Bahkan kenaikannya ke surga. Nah, teman-teman, kembali kepada tanggal. Nah, tidak jelas tanggal kelahiran Yesus Kristus itu dalam Alkitab. Sebenarnya, kalau Ustadz ini dia berkata bahwa tidak ada seorang pun Kristen yang memberikan jawaban yang jelas, itu dia bohong. Bahkan Pak Bambang Nursena aja itu sudah menjelaskan secara mendetail, bahkan banyak pendeta yang menjelaskan tentang tanggal 25 Desember itu jelas. Itu kalau misalnya Ustadz ini jarang membaca tentang sejarah kekristenan,
jarang membaca Alkitab, bahkan tujuannya membaca Alkitab untuk membelokkan artinya, membelokkan tafsirannya. Nah, jadi mereka tidak murni tujuannya membaca Alkitab itu. Nah, kalau misalnya Ustadz ini membaca atau menonton video Dr. Bambang Nursena, bahkan juga mungkin dia nonton artikel-artikel tentang tanggal 25 Desember itu, dapat itu sudah dijelaskan oleh banyak pendeta. Bahkan di artikel-artikel Kristen itu sudah banyak penjelasan tentang tanggal 25. Oh, ada yang berkata tidak mungkin di bulan Desember karena musim salju. Nah, itu karena kekurangan bahan, teman-teman ya, kekurangan berita informasi yang dia dapat. Nah, kalau di Israel itu, bagian selatan itu, geografisnya itu sebenarnya tidak terlalu dingin. Dan kalau misalnya mereka berkata bahwa tidak mungkin karena ada orang yang mengembalakan di padang, mana mungkin ada orang yang mengembalakan di musim dingin. Padahal domba-domba yang digembalakan pada musim dingin itu adalah domba-domba khusus. Ada domba khusus yang bisa digembalakan di padang itu untuk penggunaan atau untuk kepentingan bait Allah. Nah, kalau domba-domba yang biasa itu tidak bisa digembalakan di musim dingin, kecuali domba-domba yang dikhususkan untuk kepentingan bait Allah. Ada domba khusus. Nah, jangan selalu berkata, oh tidak mungkin. Ya, tidak mungkin bagimu. Jadi apa yang tercatat dalam Alkitab itu sangat mungkin. Nah, teman-teman, bagaimana kita bisa mengidentifikasi tentang kelahiran Yesus Kristus? Kita bisa identifikasi sebenarnya dari cerita Alkitab saja. Dari mulai lahirnya Yohanes, bahkan mulai Elizabeth mengandung, bisa kita identifikasi di situ. Nah, teman-teman, dikatakan dalam Injil Lukas bahwa Elizabeth mengandung beberapa saat setelah masa pelayanan Zakharia. Lihat nanti di Lukas 1 ayat 24. Maka konsepsi Yohanes Pembaptis dapat terjadi sekitar September, sehingga perhitungan 40 minggu setelahnya menempatkan kelahiran Yohanes Pembaptis di akhir Juni, meneguhkan perayaan Gereja Katolik tentang kelahiran Santo Yohanes Pembaptis tanggal 24 Juni. Selanjutnya dikatakan bahwa sesaat setelah perawan Maria mengandung Kristus, ia pergi untuk mengunjungi Elizabeth yang sedang mengandung di bulan yang ke-6. Nah, artinya umur Yohanes Pembaptis 6 bulan lebih tua daripada Yesus Kristus. Lihat Lukas 1 ayat 24 sampai 27 dan juga 36. Jika 6 bulan ditambahkan kepada 24 Juni, maka diperoleh 24 sampai 25 Desember sebagai hari kelahiran Kristus. Jika tanggal 25 Desember dikurangi 9 bulan, diperoleh hari peringatan kabar gembira, maka tepatlah penanggalan gereja, yaitu bahwa kelahiran Yesus jatuh sekitar tanggal 25 Desember. Nah, Santo Hippolytus atau bapak-bapak gereja dari Roma pada tahun 170 sampai 235 Masehi, pentobat yang dulunya seorang antipaus pada masa pengembalaan Paus Santo Jeprinus, Paus Santo Kalistus, Santo Paus Arbanus, dan Paus Santo Pontianus secara eksplisit juga dia menyatakan bahwa Yesus Kristus lahir pada tanggal 25 Desember. Untuk kedatangan pertama Tuhan kita dalam daging terjadi ketika ia lahir di Bethlehem. Nah, jadi hari keempat dalam minggu ketika Agustus Kaisar Romawi dalam 42 tahun pemerintahannya, tetapi dari Adam 5.500 tahun. Selain itu, tradisi suci juga meneguhkan tanggal 25 Desember sebagai hari kelahiran Tuhan Yesus. Sumber dari tradisi tersebut adalah kesaksian Bunda Maria sendiri. Sebagai ibu, tentu Maria mengetahui dengan rinci tentang kelahiran anaknya. Dan ini yang diteruskan oleh para rasul dan para penerus. Bunda Maria pasti mengingat secara detail kelahiran Yesus ini yang begitu istimewa, yang dikandung tidak lahir benih laki-laki, yang kelahirannya diwartakan oleh para malaikat, lahir secara mukjizat dan dikunjungi oleh para majus.
Nah, jadi itu dia teman-teman, dalam Alkitab sebenarnya bisa kita identifikasi melalui dalil-dalil atau cerita di mana Elizabeth mulai mengandung Yohanes Pembaptis, dan kita bisa ketahui jarak antara kelahiran Yohanes dan kelahiran Yesus Kristus. Nah, itu saja yang mau saya sampaikan teman-teman. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.